Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi kolaborasi. Kali ini kolaborasinya dengan seorang Romo YouTuber juga yang mempunyai sebuah passion, bakat, talenta yang luar biasa yang jarang sekali dimiliki oleh romo-romo yang lain. Langsung saja tanpa berbasa-basi saya panggil salah satu teman saya dulu waktu kuliah di Yogyakarta, yaitu Romo Handi. Selamat malam Romo Handi, apa kabar? Selamat malam Romo Yusuf, kabar baik, sehat, puji Tuhan. Ya, Romo sekarang tugasnya di mana Romo? Saya tugas di Seminari Tahun Rohani, Kesupan Purwokerto. Kita sama-sama bekerja atau kita sama-sama melayani di atau bertugas di seminari gitu ya sebagai formator. Baik, Romo Handi silakan boleh menyapa para penonton Bible Learning, silakan. Hai para penggemar Bible Learning with Father Joseph, sehat semuanya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Romo. Romo Handi ini dulu teman kuliah saya waktu di Jogja ketika kuliah teologi. Nah, beliau juga punya channel YouTube. Kalau Ibu Bapak cari di YouTube itu silakan ketik Wayang Wahyu Romo Handi Bible Story. Nah, itu pasti menarik. Ternyata diam-diam ini Romo Handi ini punya banyak sekali video-video yang setelah saya cek berisi tentang kegiatan Romo dalam bercerita tentang kitab suci, pelayanan sabda melalui wayang. Nah, Romo Handi, kalau boleh kita korek-korek sebentar. Romo, sejak kapan Romo mulai mengenal wayang? Siapa yang ngajarin pertama Saya, kali? baik Romo, saya mulai mengenal wayang itu sejak SD kelas 5. Saya suka wayang itu karena kakak ipar saya kebetulan seorang dalang, seorang pemain wayang. Lah kemudian tumbuhlah cinta terhadap wayang. Wayangnya tentu saja wayang yang pada umumnya dikenal oleh orang Jawa, yang kisahnya dari Mahabharata atau Ramayana. Kemudian saya mulai berpikir dan bertanya apakah dalam gereja itu ada wayang khusus enggak gitu ya. Lalu saya masuk Seminari Mertoyudan, begitu tinggal di sana pada tahun 1999 saya menemukan satu tulisan yang bercerita tentang wayang wahyu. Wayang wahyu itu wayang khusus khas Katolik, wayang yang ceritanya dari Alkitab. Kemudian saya mulai tertarik, saya kemudian menulis tentang wayang wahyu ini untuk dijadikan karya tulis sebagai syarat untuk naik ke tingkat akhir di Seminari Mertoyudan. Itu pengalaman saya mengenal wayang. Jadi sejak kecil memang sudah gemar dengan wayang itu, Romo. Nah, menarik saudara-saudara ya. Kita lihat di sini ternyata dari pengalaman Romo Handi, sesuatu itu dimulai dari kecil. Tuhan sudah mungkin meletakkan pilar-pilar atau fondasi-fondasi dalam sejarah hidup Romo Handi yang diolah pasti, dikembangkan pasti, dicintai juga pasti. Nah, ternyata ketika menjadi imam itu bisa digunakan sebagai sarana pewartaan. Romo, kalau Romo masih ingat sudah tampil berapa kali Romo? Berapa pertunjukan yang Romo sudah adakan sampai saat ini? Ya, sampai saat ini sudah 82 kali sejak Astaga. akhir tahun 2009. Ya. Saya pernah tampil di beberapa kota di Balikpapan, di Keuskupan Bandung itu di Paroki Tasikmalaya, lalu di Lampung pernah, yang paling banyak malah di Keuskupan Agung Semarang. Itu karena masih banyak orang Jawa yang punya klik dengan budaya atau kesenian wayang kulit gitu. Tetapi kalau saya tampil di luar Jawa, saya pasti menggunakan bahasa yang bisa ditangkap oleh umat, terutama bahasa Indonesia. Pernah mau tampil di KAJ 2 kali, tetapi batal semua Romo, karena pertama dulu waktu itu diundang oleh Romo Dodit ada ya. Ya,
Romo Didit. Yang dulu bersama Romo Sepuh di Jalan Malang, Romo Pran atau siapa saya lupa Romo namanya. Pranoto. Waktu kami sudah waktu kami sudah siap-siap tiba-tiba ada kabar beliau wafat. Jadi dibatalkan karena ujubnya untuk wayangan itu adalah untuk peringatan kalau nggak salah 50 tahun imamat beliau. Gagal. Kemudian Kolese Canisius itu mau mengundang wayangan juga, tetapi waktu itu ada rame-rame tahun politik jadi diundur yang waktunya belum ditentukan lagi. Itu beberapa kota yang saya datangi untuk mendalang wayang Wahyu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang kira-kira sudah 82 kali. Kemudian pada tahun 2014 saya diberi kesempatan istimewa oleh Bapak Uskup Sunarko waktu itu, Uskup Purwokerto almarhum, untuk studi khusus menggulati tentang wayang ini. Lalu saya diutus untuk belajar di Universitas Gadjah Mada, mengambil program studi Performing Art and Studies. Ini yang lalu dari studi itu saya sempat menulis buku. Judulnya Wayang Katolik, Cara Cerdas Berkatekese. Ini terbitan Kanisius Yogyakarta. Kalau saudari-saudara semua ingin tahu lebih lanjut tentang wayang Wahyu atau wayang Katolik, silahkan bisa membaca buku ini. Buku ini tidak tebal-tebal amat, tetapi cukup komprehensif untuk mengetahui seluk-beluk tentang wayang Katolik ini. Begitu, Romo Yosef. Luar biasa saudara-saudara, itulah bangga jadi orang Katolik ya, bahwa yang namanya Romo itu bukan cuma sekedar tukang misa, pelayan sakramen, ternyata bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, atau sebuah sarana yang bisa memajukan sarana pewartaan dilihat oleh Bapak Uskup, lalu Bapak Uskup memberi kesempatan buat Romo Handi mengembangkan bakatnya secara formal di bangku kuliah, pasti itu jauh lebih luar biasa lagi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sejauh saya ingat, Romo Handi ini adalah Romo yang multi talenta. Selain beliau itu jago menjadi dalang, mendalami wayang, beliau itu juga seorang pemusik. Pasti violin atau biola ya, Romo ya. Lalu juga organ atau piano yang organ kayaknya yang sejauh saya ingat. Nah, bakat seni itu mengalir dari siapa, Romo? Bakat seni mengalir dari ayah saya. Ayah saya seorang kepala sekolah, sekolah dasar. Bapak saya dulu memang untuk olah vokal dia bisa, kemudian memainkan salah satu alat musik Jawa, gamelan dia bisa. Tampaknya bakat seni itu mengalir lebih dari ayah saya. Itu, Romo. Itulah sebuah keajaiban dari Tuhan atau berkat dari Tuhan mengalir dari orang tua kepada anak. Jadi tantangan dari setiap orang tua adalah melihat bukan cuma sekedar mendidik anak secara formal, tetapi melihat bakat-bakat anak yang mengalir dari orang tuanya lalu mengarahkan anak-anaknya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Nah, yang menarik juga dari 82 tampil wayang Wahyu, yang mana yang paling berkesan untuk Romo Handi? Pertunjukan di mana dan Yang paling mengapa? berkesan itu adalah pertunjukan pada bulan Desember 2019 di sebuah stasi agak terpencil ke arah utara dari Kota Gombong, Jawa Tengah. Mengapa menarik? Waktu itu saya sedang proses pemulihan dari sakit. Lalu karena sudah terlanjur saya menyanggupi untuk mendalang di stasi itu, lalu saya memotivasi diri untuk kuat mendalang sampai tuntas. Kisah yang saya tampilkan adalah cerita favorit saya, judulnya Yusuf bin Yakub, Yusuf Perjanjian Lama yang punya kisah di Wow. disingkirkan oleh kakak-kakaknya ya sehingga dia dijual ke Mesir.
Tetapi di balik peristiwa sedihnya itu ada rencana Allah yang begitu indah yang diterima oleh Yusuf, sehingga dia dipercaya oleh Fir'aun, Raja Mesir, menjadi seorang mangku bumi. Lalu akhir cerita itu saya buat adegan yang dramatis, tidak terlalu lama selesai ceritanya, saya pertemukan antara Yusuf dengan kakak-kakaknya, sehingga ada suatu perjumpaan yang membuat orang terharu, membuat orang bisa bersyukur ternyata di balik penderitaan yang selama ini dialami oleh Yusuf ada suatu rahmat besar. Itu menjadi pengolahan bagi umat. Yang menarik lain juga, yang nonton waktu itu tidak hanya orang Katolik, karena diselenggarakan di tanah lapang. Di situ ada orang Muslim datang, orang dari lintas agama, pejabat pemerintah setempat juga hadir menyaksikan, dan sampai selesai. Yang membuat saya senang itu mereka menonton sampai selesai. Kalau Anda semua pengen menyaksikannya juga, bisa dicek di YouTube saya. Itu judulnya Yusuf. Ada wayang wahyu judulnya Yusuf Kang Pinunjul. Pinunjul itu bahasa Jawa. Kata dasarnya punjul. Punjul itu artinya istimewa. Artinya istimewa. Yusuf yang istimewa. Ini menjadi event yang bagi saya menarik karena apa? Menciptakan kerukunan umat beragama juga. Karena kita tahu kisah Nabi Yusuf juga ada pada kitab suci teman kita atau saudara kita Muslim gitu kan. Itu yang membuat saya senang ketika itu. Dan yang menarik lagi, kalau saya mendalang, itu yang main gamelan itu tidak satupun beragama Katolik. Jadi sungguh mewujudkan suatu persatuan, suatu kerukunan umat beragama. Maka dari itu Bapak Uskup itu sangat mendukung karya wayang wahyu ini. Uskup saya yang pertama dulu, Monsinyur Sunarko, sampai membelikan seperangkat gamelan. Kemudian uskup yang sekarang, Monsinyur Kristoforus Tiharsono, juga di mana-mana dalam tanda kutip promosi bahwa beliau mempunyai imam yang adalah seorang dalang wayang wahyu. Itu Romo yang bagi saya paling mengesan. Jadi diem-diem ini Romo Handi ini anak emasnya Bapak Uskup nih kelihatannya nih. Saudara-saudara, luar biasa ternyata melalui wayang Romo Handi ini bisa bukan hanya sekedar inkulturasi ajaran-ajaran agama atau sabda-sabda Allah ke dalam budaya lokal, tetapi juga bisa bergandengan tangan dengan agama-agama yang lain, menjadi sebuah sarana persaudaraan. Itu yang luar biasa. Nah, Romo Handi, saya sebagai pengajar kitab suci, memang tidak mudah untuk menceritakan kembali apa yang diceritakan dalam kitab suci. Bagaimana menghidupkan imajinasi, bagaimana menceritakan kembali atau bernarasi. Kalau saya misalnya kan, saya seringkali pakai mimik wajah, pakai tekanan-tekanan suara ketika saya bercerita tentang Yusuf misalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yusuf seorang anak kesayangan. Dia diberi jubah maha indah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seorang Romo Handi dari sisi persiapannya Romo? Dari Romo membaca sebuah teks narasi kitab suci sampai pada proses pementasan, langkah-langkah apa yang Romo coba untuk mendalami karakter, untuk mendalami cerita, menangkap apa yang dipesankan oleh kisah itu dalam kitab suci. Pasti kan nggak seminggu atau dua minggu, sebulan 2 bulan. Pasti ini persiapannya yang panjang. Tampilnya mungkin 1 jam 2 jam, tapi persiapannya saya yakin berbulan-bulan. Nah, bagaimana seorang Romo Handi sebelum bisa menghidupkan kisah itu kepada orang lain, tapi juga harus pertama-tama saya yakin kisah itu harus hidup dulu dalam hati, dalam pikiran, dalam imajinasi seorang Romo. Bagaimana itu diceritakan Romo? Supaya penonton Bible Learning ini juga tahu, oh ternyata menarik persiapannya. Baik Romo,
persiapannya yang paling susah adalah membuat naskah. Ketika membuat naskah, saya harus mengadakan riset kecil ya. Termasuk waktu itu saya pernah tanya ke Romo Yusef sebagai ahli kitab suci mengenai tokoh tertentu, misalnya tentang Musa, itu kan. Saya juga harus baca buku referensi, ya. Buku referensi saya baca. Kemudian saya bawa yang di kitab suci itu ke konteks wayang gitu ya. Jadi ada perpindahan Romo yang oleh seorang sastrawan namanya Sapardi Djoko Damono, itu namanya alih wahana. Dari telling mode yang di kitab suci diubah menjadi showing mode gitu kan. Dari telling ke showing, dipertunjukkan, dipergelarkan. Itu ada proses yang memang Romo katakan tadi cukup lama. Yang paling lama adalah bikin naskahnya. Misalnya saya menceritakan tentang Santo Petrus gitu ya. Bagaimana sih karakter Petrus? Lalu suaranya seperti apa kira-kira? Katanya Petrus itu seorang yang meledak-ledak ya. Lalu dalam wayang itu diwujudkan seperti ini. Dalam wayang seperti ini wujudnya. Perangainya tentu dengan disertai suara yang keras tuh ya. Misalnya ini tokoh Petrus, yang satunya ini tokoh Yesus di sini. Ini Tuhan Yesus. Yesus kira-kira kan suaranya halus lembut gitu ya. Mungkin backgroundnya bisa dimatiin dulu Romo. Sebentar saya hilangkan dulu ya backgroundnya ya, biar lebih kelihatan ya. Kan jadi kelihatan Romo Handi sebetulnya lagi di mana ini. Sebagai informasi Bu Bapak, ini kami sebelum memasuki Zoom ini, Romo Handi kesulitan cari sinyal atau kekuatan internet. Mungkin beliau pindah ke tetangganya, saya juga nggak tahu. Kita lihat nih, siap-siap beliau sebetulnya di mana. Lihat ya Ibu Bapak, ternyata meskipun backgroundnya dimatiin, tetap wayang lagi di belakangnya itu. Luar biasa. Ini misalnya, ini Petrus ya. Ya. Bagaimana tokoh Petrus diwayangkan? Tentu kita harus tahu konteks orang Jawa seperti apa, lalu yang di kitab suci juga harus melakukan riset gitu ya. Misalnya wayangnya ini ada simbol gambar kunci di sini. Ini hanya untuk penanda saja. Walaupun kunci sebagai pemegang kunci kerajaan surga tidak diartikan seperti itu, tapi ini untuk simbol saja. Wayang Petrus itu di sini ada lambang kuncinya itu ya. Lalu wayang Yesus ini. Yesus itu misalnya bertanya kepada Petrus dengan suara seperti ini. Petrus, "Iya, Guru. Apakah engkau mengasihi aku?" "Guru, aku mengasihimu, Guru." "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Iya, Guru." Itu misalnya ya. Jadi suara Petrus agak meninggi dan agak keras. Itu misalnya ya. Bagaimana membaca karakter, orang mesti bertanya. Latar belakang tempat misalnya ya. Harus tahu juga. Waktu itu saya pernah diminta Monsinyur untuk pergi ke Israel, bukan untuk sekolah seperti Romo Yusef, tetapi untuk dolan saja. Supaya kalau cerita tahu seperti apa di sana gitu ya. Itu harus tahu. Prosesnya panjang, kemudian harus membuat pas antara jalannya kisah, jalannya cerita dengan iringan. Nah, iringannya. Karena yang mengiringi bukan orang Katolik. Nah, saya harus komunikasi, membuat semuanya berjalan dengan pas sesuai dengan suasana. Kalau pas sedih harus diiringi dengan gamelan iringan sedih. Ketika gembira juga iringan yang gembira. Itu. Wayang sendiri kan ada banyak seni yang termuat di dalamnya. Ada sastra, ada filsafatnya, ada seni suara, ada seni musiknya, ada dramaturginya. Harus menyertakan juga humor-humor supaya pertunjukannya menarik. Nah, itu yang prosesnya cukup lama memang. Tetapi belakangan kalau naskah sudah jadi dan sudah terkumpul, mesti diulang di tempat yang berbeda, itu sudah enak gitu ya, karena sudah menjadi file-file yang terkumpul. Itu prosesnya, Romo. Jadi
iringannya juga harus pas, membaca supaya tidak meleset karena tidak boleh keliru gitu ya. Bahkan menambahkan bagian-bagian yang kosong yang tidak terdapat di Alkitab. Ya. Nah, Misalnya ya. Waktu Petrus habis dapat ikan, dia ngobrol sama Andreas. Gitu ya. Terus Andreas tiba-tiba bilang, katanya kamu beliin sandal istrimu gitu kan. Di kitab suci kan nggak ada itu kan. Supaya imajinasi penonton juga berkembang. Karena yang namanya adaptasi itu kan mesti ada bagian-bagian yang di kitab suci nggak ada lalu diisi gitu. Itu contoh-contohnya. Yang menarik lagi, pernah saya menemukan gambar salib yang sangat inkulturatif. Saya tidak tahu siapa penciptanya yang pertama kali mengadakan ini, tetapi kemudian saya maknai ulang. Ini Yesus yang tersalib, ada mahkota duri, ada tulisan INRI juga, kemudian ada ular yang membelit di sini, yang kemudian diinjak di sini. Orang bertanya-tanya, loh kok bisa salib ada ularnya seperti itu? Lalu saya menjelaskan bahwa kita diingatkan akan yang tertulis pada kitab Bilangan, yang Musa meninggikan ular tembaga itu loh. Ya. Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang gitu ya. Itu. Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9. Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9. Jadi Musa membuat ular tembaga menaruh pada tiang. Jika ada orang yang dipagut ular, kalau dia memandang ular tembaga itu, dia tetap hidup. Lalu digabungkan dengan yang tertulis pada Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini sangat inkulturatif ini. Di prosesnya ada banyak Romo yang harus ditempuh. Ketika harus menciptakan cerita baru, kan saya harus datang ke pembuat wayang. Harus datang ke pembuat wayang dan ada dialog, ada komunikasi. Padahal pembuat wayangnya tidak memiliki latar belakang Kristiani gitu kan. Harus membuat analogi, harus membuat perbandingan. Misalnya saya minta, Pak, pernah melihat salib orang Katolik belum yang dipasang di rumah-rumah? Sudah pernah Mas, waktu itu kepala desa saya kebetulan orang Katolik lah. Saya pengen buat seperti itu, tapi mohon dibuat yang model Jawa, itu ada inkulturasinya. Lalu dia berproses bersama saya membuat wayang figur-figur yang mau dipakai untuk pertunjukan. Hal lain misalnya, ini namanya gunungan, karena memang mirip gunung. Ini juga sangat inkulturatif, dan ketika mau pentas itu dibuat wayang baru gitu ya. Kalau gunungan kan fungsinya macam-macam untuk penanda pergantian adegan, diputar-putar gitu. Itu. Ini saya sendiri yang mewarnai. Ini di baliknya ada gambar Yesus. Kalau gunungan wayang biasa itu bukan gambar Yesus, tetapi gambar raksasa gitu ya. Ini ada salib Yesus di sini. Ada simbol Roh Kudus, burung merpati di sini. Di sini ada Basilik Lateran gitu ya, pusat kekatolikan kita gitu ya. Ada 10 perintah Allah, 2 loh batu di sini. Saya dekatkan gitu ya. Ada Romawi 1 sampai 3, 4 sampai 10 gitu ya. Ada simbol-simbol 4 pengarang Injil. Ini gambar singa. Markus ya, manusia ada Matius, lembu Lukas, Raja Wali Yohanes. Ada 2 malaikat, kemudian ada 2 rusa yang minum air, airnya dari 7 pancuran, 7 sakramen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu pohon anggur di sini, simbol dari Ekaristi, anggur dan gandum di sini, jadi 1 di sini. Ini
ini sekedar contoh Romo bagaimana wayang wahyu disiapkan menjadi sebentuk pergelaran itu Romo. Makasih. Baik, luar biasa. Kan Romo pasti belajar kitab suci ketika studi, waktu S1, waktu S2. Apakah dirasa cukup Romo, bekal-bekal kitab suci yang Romo pelajari di bangku kuliah, apakah cukup memadai ketika Romo terjun dalam wayang wahyu ini? Atau merasa Tentu kurang saja cukup yang sehingga harus belajar lagi belajar tentu lagi? saja tentu saja tidak cukup Romo karena kitab suci harus dipelajari terus dan saya bersyukur ada Romo Yosef dengan Bible learning-nya. Betul. Saya sering ngintip loh Romo, sering bukan hanya ngintip untuk nge-like dan men-share ke orang lain tetapi mengikuti bagaimana Romo menjelaskan misalnya kisah Petrus yang diminta Yesus untuk duk in altum ya, bertolaklah ke tempat yang dalam itu saya ikuti. Di tempat lain misalnya tentang Esther ya, soal Esther. Waktu pandemi kemarin kan saya kebetulan membuat pergelaran virtual gitu ya. Pendek-pendek hanya durasinya 1 jam gitu. Kalau pentas biasa tuh sampai 3 jam Romo. Dan itu memang harus belajar sungguh, tidak pernah selesai menimba kekayaan dari kitab suci. Satu peristiwa lagi ketika saya ndalang grogi itu ketika ditungguin Monsinyur Suharyo, Bapak Kardinal. Mendalang di Yogyakarta di rumahnya Romo Marto Sujito. Waktu itu pesta imamat, pesta perak. Dan saya mengisahkan tentang bertobatnya Rasul Paulus atau Saulus, bertobatnya Saulus. Dan untung saja saya sudah konsultasi dengan Romo Marto mengenai detail-detail kitab sucinya, juga waktu itu konsultasi dengan almarhum Romo Hari Kustono sebagai ahli kitab suci. Jadi memang tiada habisnya Romo, harus dicari konteksnya bagaimana, tafsirannya seperti apa. Akhir-akhir ini saya senang mendengarkan, mengikuti YouTube dari Hidup yang menampilkan Monsinyur Suharyo, Bapak Kardinal kita, Ngajar ulasan Injil-Injil ya. Injil-Injil. Itu saya ikuti terus, betul. Nah, Termasuk juga Bible learning-nya Romo Yosef. terima kasih. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman Romo Handi ini kita bisa belajar loh, bahwa yang namanya belajar kitab suci itu tidak akan pernah ada habisnya. Seorang imam pun tetap harus belajar, mengupgrade diri, apalagi sekarang umatnya udah tambah pinter. Kalau imamnya nggak tambah pinter, atau satu langkah ke depan minimal, ya sulit bagi para imam untuk mengarahkan umatnya. Nah, Romo Handi, ada satu hal yang terakhir yang menarik adalah kita tahu bahwa kitab suci itu ditulis oleh para penulis orang-orang beriman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka disentuh oleh pengalaman firman Allah, mereka juga didampingi oleh Roh Kudus dalam menulis firman Tuhan. Nah, kita juga tahu bahwa para pembaca juga sebelum membaca kitab suci harus minta pertolongan tuntunan Roh Kudus untuk bisa menangkap pesan-pesan dalam kitab suci. Nah, dari Romo Handi sebelum tampil atau waktu bikin naskah, ketika latihan, ketika tampil 3 jam gitu ya, untuk bisa ingat apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilatih, Romo Handi mengalami nggak betul-betul tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan cuma sekedar Roh Kudus memimpin atau mendampingi para penulis Injil aja, tetapi juga tuntunan Roh Kudus dirasakan bagi para imam, termasuk seorang dalang dari wayang wahyu. Bagaimana Romo? Betul sekali Romo, kalau saya mau mewartakan Injil melalui pentas wayang wahyu, saya harus misa pribadi untuk memohon penerangan Roh Kudus. Juga ketika saya sudah di atas panggung, di atas pentas, saya selalu berdoa, mohon kekuatan Roh Kudus supaya yang berbicara itu sungguh Roh Kudus. Karena ini bukan wayang biasa, bukan sekedar tontonan, tetapi tuntunan. Supaya pergelarannya sungguh tidak sekedar tontonan, tetapi menjadi tuntunan. Saya pernah mengalami ketika mengisahkan sengsara Yesus. Waktu itu tentara Romawi
memukuli Yesus, saya seperti ada pengalaman aneh gitu ya. Tiba-tiba suara Yesus yang saya tampilkan itu seperti sungguh-sungguh menangis dan ada getaran kesedihan sungguh di situ. Di penonton lalu hanyut di situ. Saya sungguh merasa ini bimbingan dari Roh Kudus sendiri. Juga ketika mengisahkan Yusuf yang saya katakan tadi, Yusuf Perjanjian Lama yang dibuang ke Mesir, kemudian bertemu saudara-saudaranya, itu banyak orang yang memberi kesaksian itu sungguh menangis ketika menyaksikan adegan itu. Saya kira tanda bahwa menangis itu tanda bahwa orang itu ikut larut dalam cerita, dan bagi saya ini merupakan tuntunan dari Roh Allah sendiri sehingga orang bisa menghayati cerita bukan hanya menonton hiburan. Itu Romo. Diinspirasikan, tersentuh, lalu juga pada akhirnya mudah-mudahan yang diharapkan adalah mengalami pertobatan, disentuh oleh firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, dan merasakan kasih Tuhan. Itu pada akhirnya tujuan dari pewartaan kitab suci. Baik Romo Handi, sungguh luar biasa pertemuan Zoom kita malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, waktu saya kolaborasi dengan Romo Bayu OP, beliau juga tokoh favoritnya Yusuf atau Yosef. Saya juga tokoh inspirasinya, tokoh favoritnya adalah Yusuf. Romo Handi juga Yusuf. Nah, ada apa dengan figur Yusuf ini? Jadi silakan kalau Anda belum mengenal tokoh ini, baca lagi. Itu sungguh luar biasa. Nah, maka dari itu saya mau memberikan hadiah untuk Romo Handi berupa patung Santo Yosef yang akan saya kirim nanti ke Purwokerto, persembahan dari Avila toko rohani, saya akan kirim secepatnya, mudah-mudahan suka. Kalau yang ini Yosef tertidur, kalau yang ini Yosef tertidur, ini besar sekali, tapi yang saya akan kirim adalah yang berdiri. Yosef pekerja. Ya, betul. Baik, Ibu Bapak, sungguh luar biasa. Inilah salah satu karya para imam dalam gereja Katolik yang sangat luar biasa. Semoga Tuhan selalu memberkati Romo Handi dengan ide-ide kreatifnya. Teruslah mewartakan firman Tuhan dengan wayang wahyu ini. Ibu Bapak, penonton Bible Learning, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Romo Handi. Tadi sudah saya bacakan, itu Wayang Wahyu Romo Handi Bible Story. Silakan nikmati, tonton, dan juga bagaimana Wayang Wahyu ini bisa menuntun kita sebagai orang beriman semakin mengenal kasih Allah, mengenal kehendaknya, dan kita menjadi manusia beriman dalam kepenuhan oleh Roh Kudus. Terima kasih Romo Handi, sukses terus. Semoga Tuhan memberkati karya-karya Romo di kemudian. Terima kasih banyak Romo Yosef, Tuhan memberkati Anda semua. Terima Sebagai kasih. akhir, mungkin kalau Anda setuju, saya Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ, saya bisa mengundang Romo Handi ke Keuskupan Agung Jakarta, ke Jakarta untuk tampil. Tapi nanti ketika pandemi corona sudah selesai, berakhir. mungkin nanti kita ada acara besar apa, kita siap-siap undang Romo Handi. Siap ya Romo ya? Kegagalan 2 kali bisa terobati ya. Ya, mudah-mudahan. Siap. Kegagalan tampil di Jakarta. Umat Jakarta harus bisa menonton Romo Handi. Sebagai obat rindu, silakan tonton pertunjukan wayang Romo Handi di YouTube-nya. Terima kasih Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam damai, Tuhan memberkati. Manfaat dan tujuan Hamangunse adalah nguri-uri kabudayaan Jawi lewat wayang Hamangunse, dan tujuannya adalah mempersatukan terutama umat Katolik dan juga umat yang lain. Romo Handi datang ke Kroya
dan belajar tentang wayang wahyu. Bagi saya wayang wahyu itu mempunyai kegunaan yang sangat-sangat baik. Yang pertama, untuk umat sendiri, intern orang Katolik. Tentu dengan kitab suci yang diwayangkan, yang diceritakan melalui wayang, tentu akan mempermudah terutama bagi orang-orang Jawa. Artinya, ketika mempelajari kitab suci dengan wayang, itu isi kitab suci bisa mudah untuk ditangkap.